Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Nah, sebelum belajar, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah, kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, yaitu pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1-2. Kembali lagi bersama Ibu Vivi Ayenia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menceritakan kembali isi cerita dengan menggunakan bahasanya sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu-Buddha dan Islam serta pengaruhnya bagi wilayah setempat. Yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Yang keempat, menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila. Oke, kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, harus siap ya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Ya, betul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan diartikan dengan orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Oke. Selanjutnya, coba kalian amati gambar-gambar berikut. Di sini yang gambar pertama, apa yang kalian lihat? Ya, betul. Yang kedua, coba kalian amati, dan yang ketiga. Sekarang kita akan jawab pertanyaannya. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Coba gambar yang ke-1 itu tadi, ya sedang menjenguk teman yang sakit. Yang kedua yaitu kedua anak laki itu sedang mengamati dan menjaga alam di sekitar. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu membantu temannya membereskan buku ke dalam tas. Betul. Kita lanjut nomor 2. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ya, sikap mereka sangat baik dan harus dicontoh oleh kita. Sama halnya dengan para pahlawan yang rela berjuang juga demi negaranya. Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Ya, yang pertama itu kita harus simpati kepada teman yang sakit. Yang kedua ada melestarikan lingkungan. Kita sudah belajar mengenai melestarikan, maka kita harus menerapkannya. Terus yang ketiga itu kita harus menolong sesama teman. Ketika teman kita ada yang kesusahan, maka kita harus membantu teman tersebut. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimanakah perjuangan para tokoh masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ada yang tahu? Oke, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini, kita akan membahas mengenai Raja Purnawarman, Panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dan aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau.
Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Oke, dari teks tadi bahwa kita dapat mengetahui apa perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Ya, Raja Purnawarman berkorban dengan gigit dengan membangun saluran air dan memberantas perampok. Terus, ia juga memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. Selain itu, Raja Purnawarman berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Selanjutnya, sikap kepahlawanan yang seperti apa yang ditonjolkan oleh Raja Purnawarman? Ya betul, sikap berani dan pantang menyerah dalam memberantas kejahatan bagi keamanan dan kesejahteraan rakyat. Kita patut mencontoh sikap kepahlawanan Raja Purnawarman, yaitu yang tadi ya, harus gigih dan berani memberantas kejahatan. Dan Raja juga melestarikan lingkungannya. Nanti coba kalian ceritakan kembali dengan bahasa sendiri mengenai Raja Purnawarman. Sekarang kita amati gambar berikut. Ini merupakan raja-raja di setiap kerajaan yang ada di Pulau Indonesia. Ada Sultan Iskandar Muda, yaitu dari kerajaan Aceh di Aceh. Lalu ada Sultan Hasanuddin atau Ayam Jantan dari Timur, yaitu kerajaan Gorontalo di Makassar. Ada juga Raja Balaputra Dewa di kerajaan Sriwijaya Palembang atau Sumatera Selatan. Lalu ada Majapahit, yaitu Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayam Wuruk, yaitu di kerajaan Majapahit. Dan ada prasasti yang ditinggalkan dari kerajaan Tarumanegara di Bogor. Coba kalian buat 5 pertanyaan mengenai gambar berikut ini. Setelah kita mempelajari tentang kerajaan-kerajaan, sekarang coba kalian perhatikan gambar Dayu sedang melihat air. Nah, di sini Dayu melihat ada bayangannya di dalam air. Apakah kalian pernah melihat bayangan kalian di dalam air seperti di kolam, di danau, atau dimanapun? Ya, kenapa ya bisa terjadi? Ini penyebabnya karena adanya pemantulan cahaya. Sekarang kita akan membahas mengenai sifat-sifat cahaya. Yang pertama ini, sifat cahaya itu yaitu cahaya merambat lurus. Kalian dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apakah yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya ya. Nah, itu contoh bahwa cahaya ini akan merambat lurus. Walaupun digeser, cahaya akan tetap lurus. Yang kedua, yaitu sifatnya menembus benda bening. Dengan cara percobaan menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, dengan cara gelas atau benda-benda transparan bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetap berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya ini menembus benda-benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dapat dilakukan dengan percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda
dan digunakan lebih banyak cermin, amati apa yang terjadi pada cahaya pantulan. Nah itu, cahaya akan memantulkan. Yang keempat, yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Coba perhatikan gambar pensil yang ada dalam gelas. Terlihat bahwa pensil itu seperti yang patah atau tidak sejajar. Ini merupakan cahaya dapat dibiaskan. Oke, ini merupakan sifat-sifat cahaya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita sudah belajar mengenai perjuangan Raja Purnawarman. Apakah sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ayo kita pelajari. Sekarang kita coba tuliskan semua yang tadi telah kita baca mengenai Raja Purnawarman. Dari semua perjuangan yang telah dilakukan, setujukah kamu apabila Raja Purnawarman dikatakan sebagai pahlawan? Oke, kita lihat dulu ya. Ini merupakan 3 sikap yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. Pertama, yang tadi memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon, memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Ketiga, yaitu memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Ini merupakan perilaku Raja Tarumanegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, menurutmu apakah Raja Purnawarman mendahului kepentingan dan tujuan bersama? Nah, di sini ya. Ya, Raja Purnawarman selalu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Dan Raja Purnawarman merupakan sosok yang tanggung jawab, terutama pada rakyatnya. Lalu, menurutmu apakah Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah? Ya, Raja Purnawarman bijaksana dalam menyelesaikan masalah dan melayani serta membantu rakyat yang mengalami kesulitan. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sikap atau Raja Purnawarman ini dapat menjadi tauladan kita, dapat dikatakan pahlawan yang sangat gigih dan sangat bertanggung jawab. Sikap Raja Purnawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu sila keempat. Nah, tahukah kamu bahwa sila keempat itu yang seperti apa? Sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Makna sila keempat adalah mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, serta bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Nah, tadi kan kita sudah membahas ya mengenai sikap-sikap Raja Purnawarmannya, bahwa berarti benar Raja Purnawarman ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila, lebih spesifiknya yaitu sila keempatnya. Nah, di sini apa simbol sila keempat? Nah, yang di pinggir ini ya, sila keempat itu melambangkan banteng. Coba maknanya apa? Maknanya yaitu mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama, cinta permusyawaratan dan demokrasi, bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Bagaimana hubungan makna sila keempat dan simbolnya? Nah, lambang kepala banteng dijadikan sebagai dasar pada sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Banteng merupakan binatang yang suka berkumpul, sama seperti manusia dalam pengambilan keputusan. Harus dilaksanakan secara musyawarat, salah satunya dengan berkumpul dan diskusi. Nah, ini ya, kalian harus mengetahui makna dari sila keempat ini. Ini contoh sikap yang mencerminkan sila keempat. Yang pertama ada, selalu mengutamakan musyawarat untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan permasalahan, menghargai hasil musyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain, menghormati dan menghargai pendapat orang lain, berhati besar untuk menerima keputusan apapun yang dihasilkan oleh musyawarah. Yang terakhir, bekerja sama untuk mempertanggungjawabkan keputusan tersebut. Nah, ini kalian bisa coba menerapkan pada diri kalian agar kalian bisa
mencontoh sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat. Sekian penjelasan materi untuk hari ini. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan ada pada halaman 3-5. Jangan lupa dikerjakan di kertas folio atau di buku tugas kalian. Nanti kumpulkan ketika luring. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.